Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun berada pada malam hari ini. Saya menyapa kita pada malam hari ini, salam kasih Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kekuatan, kesehatan, dan berkat-berkat bagi kehidupan kita, keluarga kita secara khusus. Sehingga pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Mesbah Keluarga. Biarlah doa kita bersama melalui Mesbah Keluarga ini, setiap persoalan, setiap pergumulan kita diselesaikan oleh Tuhan. Dan percayalah bahwa ketika kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, maka segala sesuatu indah pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini sebelum kita akan masuk dalam acara Mesbah Keluarga ini, maka kita diawali dengan pujian yang memberikan kita harapan dan sukacita untuk bersyukur kepada Tuhan. Untuk itu Saudari Evi saya undang untuk memimpin kita dalam pujian kepada Tuhan. Bersyukur Tuhan bahwa kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam
bersyukur buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sepanjang minggu ini Engkau telah melihara kehidupan kami, Engkau telah menjaga kehidupan kami ya Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami mengundang Engkau hadir ibadah Mesbah Keluarga kami malam hari ini Tuhan. Biarlah kuasa-Mu boleh tercurah di tengah-tengah kami malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Pada malam hari ini kita mau bersuka cita memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan pujian kita hari ini kurasa bahagia. Kita naikkan pujian kita bersama keluarga kami Tuhan, melayani Engkau Tuhan.
pujian kita, bawa hati kita untuk bersyukur kepada Tuhan, dan bersama keluarga kita melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Yogi, yang mengambil tema membangun keluarga yang mengasihi Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, siapapun kita, dimanapun, pasti punya kerinduan untuk memiliki keluarga yang bersama-sama mengasihi Tuhan. Saya mengundang hambanya untuk masuk ke depan. Puji Tuhan, shalom. Selamat malam Pak Yogi. Bagaimana kabar Pak? Semuanya sehat? Keluarga? Pekerjaan gimana Pak? Luar biasa. Puji Tuhan, luar biasa. Tuhan Yesus baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita langsung saja mendengarkan apa yang ada di hati hambanya malam ini untuk memberkati kita semua lewat acara Mesbah Keluarga ini. Silakan Pak. Baik Bapak Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan malam hari ini. Engkau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami, hingga kami dapat menikmati kasih kemurahan Tuhan dalam hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan, pada malam hari ini kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan mengungkapkan rasa syukur kami kepada Tuhan. Dan pada malam hari ini kami mau belajar mengerti isi hati Tuhan, sehingga apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami bersama-sama dengan keluarga kami dapat kami maksimalkan Tuhan, sehingga hidup kami berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkati pendengar firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu Tuhan, yang ada di rumah maupun yang ada di mana saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Puji nama Tuhan, kita kembali dalam acara Mesbah Keluarga, dan kita percaya bahwa lewat acara ini keluarga kita diberkati dan kita semakin mencintai Tuhan. Amen. Dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pada malam hari ini kita akan buka bersama-sama Alkitab kita di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6. Sekali lagi, kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Kitab Ulangan pasal ke-6 ayat pertama sampai yang ke-7. Saya akan bacakan bagi kita semua, Bapak Saudara yang ada di rumah, dengan judul peringkop kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Ayat pertama, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan, dan berperang dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Puji nama Tuhan. Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, pada malam hari ini tema yang akan saya bagikan bagi kita bersama untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan adalah membangun keluarga yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita sebagai keluarga dan kita sebagai bagian dari keluarga, pastinya kita rindu sekali untuk bersama-sama di dalam mengasihi Tuhan. Nah,
Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, keluarga adalah bagian yang terpenting dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa kita ada di tengah-tengah keluarga itu adalah sesuai dengan rencananya Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan itu terutama di dalam keluarga. Nah, bagaimana cara kita supaya dapat membangun keluarga yang mengasihi Tuhan? Yang paling utama adalah di dalam keluarga tersebut harus memiliki kasih. Kita harus memiliki kasih di tengah-tengah keluarga kita. Karena jikalau kita tidak memiliki kasih di tengah-tengah keluarga kita, bagaimanakah kita bisa membangun keluarga yang mengasihi Tuhan? Oleh sebab itu, Bapak Saudara yang kasih Tuhan, kita sebagai bagian dari keluarga, seorang suami, seorang istri, dan seorang anak, kita harus sama-sama saling membangun. Kata membangun ini berarti bukan dilakukan secara sendiri, tetapi dilakukan secara bersama-sama. Yang artinya bukan hanya kepala keluarga yang mengasihi Tuhan, bukan hanya istri, bukan hanya anak yang mengasihi Tuhan, tetapi seisi keluarga kita harus mengasihi Tuhan. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin mengasihi Tuhan, rindu untuk mengasihi Tuhan, kita harus juga memiliki kasih di tengah-tengah keluarga kita. Karena jikalau tidak ada kasih di tengah-tengah keluarga kita, bagaimana kita bisa saling mengasihi di antara satu dengan yang lain di tengah-tengah keluarga kita? Seorang suami mengasihi istri, seorang istri mengasihi suami, dan orang tua mengasihi anak, dan anak mengasihi orang tua. Jika di dalam keluarga tersebut memiliki kasih, barulah kita bersama-sama dengan keluarga dapat memiliki kasih kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, untuk kita bisa membangun keluarga yang mengasihi Tuhan, maka kita harus mengajarkan kepada setiap masing-masing anggota keluarga kita untuk kita bisa mengasihi Tuhan. Kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada suami kita, kita harus mengajarkan bagaimana kasih yang Tuhan sudah berikan bagi kita, dan kita juga harus memiliki kasih kepada Tuhan. Dalam satu pujian yang kita sudah dengar, bersama keluargaku melayani Tuhan, adalah salah satu bagian yang kita rindukan bersama-sama dengan keluarga. Karena kita pasti merasa sangat bahagia jikalau seisi keluarga kita dapat melayani Tuhan. Seisi keluarga kita dapat saling mengasihi satu dengan yang lain, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan, nama Tuhan yang kita agungkan dan kita nyatakan sebagai Tuhan di atas segala kehidupan kita di tengah-tengah keluarga kita. Oleh sebab itu, bagaimana kita dapat membangun kasih kita untuk mengasihi Tuhan adalah kita harus mengizinkan Tuhan ada bersama di tengah-tengah keluarga kita. Ya, jadi untuk kita mengasihi Tuhan, kita harus tetap terus belajar mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana kita harus memberikan hidup kita untuk Tuhan, bagaimana cara kita untuk mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena dengan kita mengucap syukur, berarti kita sama halnya dengan mengingat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Saudara kasih Tuhan, keluarga adalah tempat seseorang belajar dan mengalami berbagai banyak pengalaman. Karena di tengah-tengah keluarga kita tahu bahwa ada kasih yang harus dinyatakan antara masing-masing anggota keluarga. Dan jikalau kasih itu dinyatakan di tengah-tengah keluarga, maka saya yakin dan percaya kita menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang bisa mengasihi satu sama lain, kita menyayangi satu dengan yang lain, antara anak dan orang tua dan suami dengan istri. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita harus mengajarkan kepada mereka, kepada anak-anak kita, kepada seluruh anggota keluarga kita untuk bisa mengasihi Tuhan. Dan pembelajaran dan pengalaman yang dialami itu bisa membawa dampak yang positif. Karena kita tahu bahwa
kalau kita mengajarkan kepada keluarga kita tentang kasih di dalam kehidupan kita, maka kasih yang kita nyatakan kepada Tuhan adalah kasih yang benar-benar dari dalam hidup kita, dari tengah-tengah keluarga kita. Karena Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, akhir-akhir ini kasih itu menjadi dingin di tengah-tengah keluarga. Kasih itu menjadi semu di tengah-tengah keluarga. Antara suami dan istri mungkin ada hal yang kurang baik sehingga kasih itu mulai memudar. Antara orang tua dengan anak sehingga kasih itu tidak bisa dinyatakan di tengah-tengah keluarga. Nah, untuk itu Bapak Saudara yang kasih Tuhan, kita harus dapat menjadi pengajar yang baik. Ya, orang tua harus menjadi pengajar yang baik. Anak-anak harus juga bisa menjadi teladan di tengah-tengah keluarga. Seorang ayah harus menjadi imam, menjadi teladan di tengah-tengah keluarga. Supaya apa? Supaya kita bisa mengajarkan kasih kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada orang-orang yang ada di dalam tengah-tengah keluarga kita. Nah, Bapak Saudara yang kasih Tuhan, jika kita belum mengalami dan hidup di dalam kasih Allah, maka akan sulit jika kita bisa mengajarkan tentang kasih itu kepada orang-orang yang kita kasihi. Anggota keluarga melihat kita, ya, bagaimana seorang ayah memperhatikan anaknya, mengasihi anaknya. Jikalau kita bisa mengasihi anak kita, pastilah kita juga bisa mengasihi Tuhan. Dan sebaliknya, jikalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita juga mengasihi anggota-anggota keluarga kita. Maka untuk itu Bapak Saudara, kita harus tanamkan kasih itu di tengah-tengah keluarga, supaya keluarga kita menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, yang keluarga yang mengasihi Tuhan dengan segenap kehidupan kita. Nah, Bapak Saudara kasih Tuhan, pada malam hari ini untuk membangun keluarga yang mengasihi Tuhan, pasti banyak cara yang kita lakukan, yaitu mungkin salah satunya dengan kita mendorong anak kita untuk melayani Tuhan, mengizinkan istri kita juga, suami kita untuk sama-sama melayani Tuhan. Karena dengan demikian, maka kita sama-sama belajar bagaimana untuk mengucap syukur kepada Tuhan lewat setiap pelayanan kita. Dan Bapak Saudara yang kasih Tuhan, jikalau kita mau membangun keluarga yang mengasihi Tuhan, mau membangun keluarga yang benar-benar hidup di dalam Tuhan, kita yang pertama adalah kita harus berfokus kepada Tuhan. Hidup kita, keluarga kita harus berfokus kepada Tuhan. Di dalam kitab Kolose dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan Bapak Saudara kasih Tuhan, kalau kita merenungkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita, apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan di dalam keluarga kita, pasti kita mengalami bagaimana pertolongan Tuhan yang begitu dahsyat. Bagaimana mengalami pertolongan Tuhan di dalam keadaan-keadaan yang mungkin sulit kita alami, dan penyertaan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Dan saya percaya Bapak Saudara, dimanapun keluarga yang menaruh harapan ke dalam Tuhan, keluarga yang benar-benar sungguh mencari Tuhan, pasti keluarga itu adalah menjadi keluarga yang kokoh di dalam Tuhan dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Bapak Saudara kasih Tuhan, di dalam kitab Ulangan tadi, Musa mengatakan kepada bangsa Israel sebelum mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, mereka harus tetap mengajarkan kepada anak sampai cucu-cucu mereka bagaimana mereka harus mengasihi Tuhan, bagaimana mereka harus tidak melupakan Tuhan karena kebaikan Tuhan, sehingga mereka bisa masuk dalam tanah perjanjian atau tanah Kanaan yang Tuhan sudah
janjikan kepada bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara kasihkan Tuhan, jikalau kita hidup hanya berfokus kepada Tuhan, percayalah bahwa hidup kita berserta dengan keluarga kita pasti akan mengalami kebahagiaan, mengalami kasih yang damai sejahtera, sukacita, dan hidup dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, selanjutnya, supaya kita dapat membangun keluarga yang mengasihi Tuhan adalah hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, keluarga kita untuk kemuliaan Tuhan, dan kita di tengah-tengah keluarga harus menjadi teladan sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Ketika orang lain lihat bahwa keluarga kita adalah keluarga yang harmonis, keluarga kita adalah keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga yang melayani Tuhan, orang lain dapat melihat bagaimana kasih Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita, dan mereka akan tersentuh dengan kasih itu, sehingga mungkin keluarga yang saat ini mengalami pencobaan, keluarga yang saat ini mengalami hal-hal yang kurang baik, mereka dapat dipulihkan kembali oleh kasih Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka. Dan untuk itu, Bapak Saudara, seluruh kehidupan kita hanya lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Apa yang kita lakukan di tengah-tengah keluarga kita lewat mesbah keluarga kita, lewat doa kita di dalam keluarga, membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan keluarga, itu dapat membangun kebersamaan, membangun iman kita, membangun rasa percaya kita kepada Tuhan, sehingga bukan hanya sebagai slogan kita menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan, tetapi kita benar-benar menjadi keluarga yang benar mengasihi Tuhan. Dan selanjutnya adalah kita dapat menjadi keluarga yang tetap cinta akan pekerjaan Tuhan. Cinta dalam pekerjaan Tuhan artinya kita sama-sama bersama dengan anak-anak kita, bersama dengan istri kita, bersama dengan suami, dapat melayani Tuhan. Itu adalah hal yang sangat luar biasa, Bapak Saudara. Jikalau seisi keluarga kita dapat melayani Tuhan, seisi keluarga kita dapat menyenangkan hati Tuhan, dapat memuliakan Tuhan. Dan yang terakhir adalah hidup kita harus menjadi saluran berkat. Ya, jadi kita ada di tengah-tengah keluarga, kita harus juga menjadi saluran berkat bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bukan tentang masalah materi, Bapak Saudara, tapi dengan kasih kita yang kita nyatakan bagi orang lain, pertolongan kita yang kita nyatakan bagi orang lain di saat orang lain membutuhkan. Itu adalah salah satu saluran berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kita, sehingga kita nyatakan juga bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bapak Saudara kasih Tuhan, malam hari ini kita belajar bagaimana harus membangun keluarga yang mengasihi Tuhan. Ya, jikalau masih ada keluarga kita yang belum beribadah, masih ada keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, yang masih belum melayani Tuhan, kita sama-sama mengajarkan kepada mereka, kita sama-sama mendukung mereka untuk mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dalam segenap kehidupan mereka. Nah, Bapak Saudara kasih Tuhan, malam hari ini kita percaya bahwa keluarga kita yang hari-hari ini mengalami sesuatu yang tidak baik, mengalami sesuatu yang kurang menyenangkan, antara hubungan antara suami dengan istri, hubungan antara anak dengan orang tua, maka lewat kebenaran firman Tuhan yang kita dengar malam hari ini, kita kembali untuk dipulihkan. Keluarga kita kembali dipulihkan oleh Tuhan, sehingga kita menjadi satu keluarga yang utuh, satu keluarga yang mencintai Tuhan, satu keluarga yang melayani Tuhan bersama-sama, dan dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua, sehingga apa yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel sebelum mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, terus kita sampaikan kepada anak-anak kita, cucu kita, dan sampai generasi selanjutnya, bahwa kita hidup hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita hidup di tengah-tengah keluarga hanya untuk
mengasihi Tuhan. Amin buat firman Tuhan malam hari ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua. Dan saya percaya dan saya berdoa bagi kita semua, keluarga yang ada di rumah masing-masing, milikilah kasih di tengah-tengah keluarga kita, sehingga kita menjadi keluarga yang mencintai Tuhan, keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Saudara. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu malam hari Tuhan. Jikalau malam hari ini Engkau mengingatkan kami kembali lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk kami dapat memiliki, membangun keluarga kami yang benar-benar mengasihi Tuhan. Jikalau hari ini Tuhan, kami hidup di tengah-tengah keluarga dalam hubungan yang tidak baik Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang memulihkan keluarga kami, memulihkan hubungan keluarga kami satu dengan yang lain Tuhan, antara anak dengan orang tua dengan anak, istri dengan suami dengan istri Tuhan, dan seluruh keluarga kami dapat dipulihkan oleh Tuhan, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan pada malam hari ini, kebenaran firman-Mu yang menjadi sesuatu yang terbaik yang kami terima dan termaterai dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Saudara, demikianlah firman Tuhan yang sudah diberikan buat kita malam hari ini oleh hambanya Pak Yugi mengenai keluarga yang mengasihi Tuhan. Bapak Saudara, biarlah malam hari ini bersama keluarga kita mengatakan, yuk kita mari mengasihi Tuhan. Amin. Karena mengasihi Tuhan adalah harus menjadi prioritas dalam kehidupan kita, saudara. Sehingga ketika mengasihi Tuhan menjadi prioritas hidup kita, maka seluruh aspek kehidupan kita akan terus memiliki jalinan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, malam hari ini biarlah firman Tuhan ini memberkati hidup kita, membangkitkan semangat keluarga kita untuk kembali. Mari kita mengasihi Tuhan. Waktunya kita mengasihi Tuhan. Mari kita fokuskan untuk kita bisa membangun persekutuan dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian dimanapun berada pada malam hari ini. Kita akan menaikkan satu pujian kepada Tuhan. Untuk itu saya minta Saudara Evi untuk memandu kita dalam pujian kepada Tuhan. Engkau memberkati aku.
dimanapun umat-Mu berada, Tuhan kiranya Kau berkati mereka dengan berlimpah-limpah. Jauhkan dari segala sakit penyakit, malapetaka, apapun itu ya Tuhan. Penyertaan dan kasih setia Tuhan senantiasa melingkupi kami ya Tuhan, keluarga kami. Malam hari ini kami sudah diberkati firman Tuhan, mengajak kami untuk seisi keluarga kami mengasihi Tuhan. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh taat dan setia, supaya kami dalam keluarga dapat melakukan kehendak-Mu ya Tuhan, untuk menjadi berkat dalam rumah tangga kami, dimanapun. Biarlah kasih Tuhan senantiasa melimpah-limpah dalam keluarga kami, supaya dengan demikian keluarga kami memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan menjadi prioritas kami ya Tuhan, sehingga dalam seluruh aspek kehidupan kami, keluarga kami bersama mengasihi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Bapa, jika ada di antara umat-Mu malam hari ini dalam pergumulan, dalam beban berat, Tuhan kiranya tolong. Tangan yang penuh kuasa campur tangan dalam seluruh persoalan mereka ya Tuhan. Kau berikan kekuatan, berikan kelegaan, sukacita surga melimpah dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Berkati kami seluruhnya malam hari ini, dimanapun ya Tuhan. Biarlah kasih kami kepada Tuhan semakin hari semakin kuat, semakin kokoh, dan semakin berlimpah. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur buat seluruh apa yang Tuhan sudah buat kerjakan dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami malam hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.